A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bab baru ya, babu maja'a minatalwi. Bab apa yang datang tentang bersikap keras iman abadallah terhadap orang yang menyembah Allah indah qabri rajulin sholihin, di sisi kuburan orang soleh. Fakaifa idza abadahu, lalu bagaimana apabila dia menyembahnya. Coba dibaca dalilnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah, Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika iza mata fihimur rajulus sholihu Uwil abdus sholihu banau ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilkas sawar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila ada orang yang sholih atau seorang hamba yang sholih meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Itu lagi bawahnya ada kan? Gak ada. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Gak ada. Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya dan fitnah membuat rupaka-rupaka. Rupaka kan sih? Rupaka? Apa? Rupaka apa? Rupaka. Kalau ini baru mau dibahas. Ya. Berhenti no. Woi berhenti no. Ami berhenti sekutang. Bang. Itu berhenti no. Udah. Kayak ini berhenti. Bang bela nggak lagi? Oke, kita lanjutkan. Fi Sahih an Aisyah, di dalam kitab Sahih, maksudnya kitab Sahih Bukhari. An Aisyah, dari jalan Aisyah, anna Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah zakarat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisah, tentang kanisah gereja. Ra'atha, yang ia lihat, di ardil Habasyah, di negeri Habasyah, Ethiopia sekarang. Wa ma fiha minas suwar, dan apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar. Faqala, lalu Nabi bersabda, ulaik, mereka itu, idza mata fihim rajulus shalih awil abdus shalih, apabila telah mati di antara mereka seorang laki-laki soleh atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru, dan mereka menggambar fihi, di dalamnya, tilkas suwar, di dalam masjid itu, dan mereka menggambar di dalam masjid itu tilkas suwar, gambar-gambar itu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Fahaulai jama'u bainal fitnatain, dan mereka itu mengumpulkan di antara dua fitnah. Pertama fitnatul kubur, fitnah kubur, wa fitnatul tamasil, dan fitnah tamasil tadi apa? Rupaka-rupaka. Bukan rupaka, gambar-gambar, rupa-rupa, maksudnya gambar-gambar. Gambar. Di misalnya kali ya? Di batu misalnya atau gimana? Ini di gereja kan banyak gambar-gambar ya? Oh iya. Penggambar lagi nyanyi. Enggak, ini kan bahas masalah gambar namanya.
Nah, jadi dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran itu pertama, kan tadi Ummu Salamah cerita tuh kepada Nabi, dia lihat gereja, ya kan, di negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Oh, Afrika ya? Ya. Di dalamnya ada gambar-gambar. Terus Nabi bersabda, mereka itu kalau mati di antara mereka seorang laki-laki soleh, hamba soleh, mereka membangun di atas kuburannya itu masjid. Nah, nggak boleh membangun masjid di atas kuburan. Dari mana ini lafaz yang melarang? Itu ulaika syirarul khalqi indallah. Itu lafaz yang dikelarangannya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Membangun di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan dilarang. Wasawwaru fihi, dan mereka menggambar di dalamnya fil kaswa, gambar-gambar itu. Ya kan? Nah, kemudian fahaulai jama'u bainal fitnatain. Mereka itu mengumpulkan dua fitnah. Pertama fitnah kubur. Fitnah kubur apa ya? Sini maksudnya. Hah? Fitnah kubur apa ya? Membangun masjid di atas kuburan. Ya nggak boleh lah. Sekuburan bangun masjid. Pas lo masuk YouTube Pak. Nah, yang kedua, fitnah yang kedua apa ya? Menggambar gambar-gambar di dalam masjid dalam gereja. Gereja kan contohnya kan gereja. Dan kan Ummu Salamah cerita, di gereja itu ada banyak gambar-gambar. Nabi larang tuh, ya kan? Gambar-gambar di dalam masjid. Tuh. Kenapa itu dilarang ya? Nah, nanti kita lanjutin dulu. Apa namanya hadis berikutnya. Enggak, liatin aja. Ustaz belum nyuruh. Iya banyak. Abu Qori dan Muslim tak? Abu Qori dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian, itulah beliau bersabda, La'natullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhazu Kubura anbiyaihim asajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ada lagi. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan atau dikuburkan di tempat terbuka. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Walahuma, dan bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, anhuma dari keduanya, dari Aisyah, qalat dia berkata, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tatkala diturunkan kepada Rasulullah SAW, maksudnya malaikat maut datang kepada Nabi. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Lalu Nabi mulai lemparkan kamisnya itu ya, kamisnya ke arah wajah.
faizam tamma biha kasyafaha. Lalu apabila Nabi menahan dirinya dari keluar, Nabi menyingkapnya itu, menyingkap apa namanya tadi Kamis itu. Maka lalu Nabi bersabda wa huwa kadzalik, dan itu seperti itu. Laknatullah, semoga Allah melaknat alal Yahudi wa Nasara dan Nasara. Itu Yahuda apa ya Yahudi baca? Yahuda ya benar Yahuda. Laknatullah alal Yahudi. Laknatullah alal Yahudi. Nasaro. Laknatullah alal Yahud wa Nasara. Laknat, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini doa Nabi ya. Apa yang menyebabkan Nabi berdoa seperti itu? Ini ittakhadhu qubur anbiyaihim. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'u. Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat. Walaula zalika uberiza qabruhu, sekiranya tidak seperti itu, niscaya kuburannya itu akan ditampakkan, jadi diperlihatkan di tanah lapang yang luas itu. Ghairu annahu khusya ay yattakhudhu masjidan. Hanya saja bahwa beliau khawatir dijadikan sebagai masjid. Iya. Akhrajahu, juga oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi pertama Nabi mendoakan laknat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mendoakan laknat bagi siapa aja yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Ya tadi yang ya tuh banyak nggak di apa namanya masyarakat kita? Banyak dilaknat. Apa sih yang menyebabkan laknat tuh ya? Yang menjadikan penyebab laknat itu adalah mereka nanti beribadah di sisi kuburan, ya kan? Atau sholat, maksudnya sholat di sisi kuburan tuh, atau sholat menghadap kuburan, kan nggak boleh kan? Ya. Nah nanti jika ada kebutuhan minta sama si mayit. Kesirikan yang terjadi turun-temurun dari zaman Nabi itu ya itu. Karena anggapannya apa ya? Dia kan orang soleh, apa ya? Wasilahnya lebih sampai kepada Allah. Itu alasan mereka. Nah, hal itulah yang dilarang, sehingga Nabi juga khawatir. Nabi khawatir kuburannya akan dijadikan masjid. Nah, Nabi memperingatkan kepada para sahabat, ya kan, supaya jangan dijadikan kuburannya sebagai masjid. Kan kita saksikan dengan banyak kan orang kita. Jadi itu larangan menjadikan kuburan para nabi, orang-orang sholat sebagai masjid. Nanti dia sholat di sana, ya kan? Dan itu dijadikan, dan itu menjadi wasilah menuju kepada kesyirikan. Kesyirikan tadi di mana? Minta kepada mayit. Itu nggak boleh.
ya kan? Kalau orang udah meninggal, alamnya udah beda. Nabi sendiri aja semasa hidupnya aja nggak bisa menolong pamannya, Abu Thalib, ya kan? Itu semasa hidupnya, apalagi sudah mati. Itu. Jadi ke kuburan, ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Mendoakan. Ziarah artinya berkunjung. Tapi kita mendoakan nggak apa-apa kan? Enggak, dulu saya jelaskan. Tujuan ziarah itu untuk mengingatkan orang yang hidup nanti dia akan mati. Itu Jadi bukan si mayitnya yang jadi objek utama. Yang menjadi objek utama itu adalah yang berkunjung, supaya dia ingat mati, sehingga dia berbekal amal soleh. Itu tujuan ziarah. Kalau sekedar mendoakan, di rumah juga bisa mendoakan si mayit, di mana aja bisa. Nah, itu. Tapi banyak orang nggak paham itu tujuan dari ziarah. Dia anggap yang jadi objek utama adalah si mayitnya, supaya didoain. Bukan itu sebenarnya tujuan ziarah. Tuh. Karena pengetahuan juga kan. Hah? Pengetahuan juga mereka dangkal. Kenapa? Ilmu pengetahuan agama ini mereka dangkal gitu. Ya makanya saya terangkan di sini supaya kita punya pengetahuan, Iya. ya kan? Emang yang disimai itu yang dibutuhkan itu adalah doa dari anak terutama, ya kan? Ya. Kalau jadi orang soleh muslim enak, ya kan? Orang soleh setiap saat didoain. Coba aja tuh diperhatikan tuh, ketika kita sholat baca tahiyat, assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamu alaina, semoga keselamatan atas kami, wa ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Tuh, orang soleh setiap saat didoain sama orang yang lagi sholat. Enak. Mencakup yang mati gak? Iya. Mencakup. Coba enaknya jadi orang soleh, jangan jadi orang salah. Gitu ya. Nah itu, mana lafaz yang menunjukkan larangan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, yaitu doa Nabi laknatullah alal Yahud, ya kan? Wan nasoro laknat. Kalau dilaknat maknanya itu dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan. Ada dua makna laknat, kan? Kalau manusia melaknat manusia yang lain itu mendoakan keburukan. Tapi kalau dari Allah laknat, nggak dikasih taufik hidayah, sehingga ya sama kayak setan. Setan kan dilaknat kan, arojim, yang pelaknat, yang dijauhkan dari kebaikan seluruhnya, sehingga tidak bisa berbuat baik. Kerjaannya jahat aja, kayak setan. Memutarbalikkan fakta ya. Nah, memutarbalikkan fakta. Belum tuh. Coba dibaca hadis berikutnya. Oh iya. Setengah-setengah aja. Setengah-setengah mah itu. Baca aja ininya apa namanya? Terjemahannya.
sesungguhnya aku berlepas diri. Ya. Bagi muslim. Muslim Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW 5 hari sebelum wafat, dia bersabda, artinya doang Iya. sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil kasih mulia dari antara kalian, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan karena aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, saya aku menjadikan Muhammad sebagai khalil. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan membebani mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Ya. Ya. Oleh muslim dan bagi muslim, an Jundab ibni Abdillah, dari Jundab bin Abdillah, kalau dia berkata, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin, sebelum beliau mati 5 hari, maksudnya bahwa yakul, sedangkan beliau bersabda, inni abra'u ilallah, sungguh berlepas diri dan mengadu kepada Allah itu ya. Ayyakuna liminkum khalil, bahwa bagiku di antara kalian ada khalil, kekasih. Fa innallaha qad ittakhazani, karena sesungguhnya Allah sungguh telah menjadikanku khalil, kekasih. Kama takhaza Ibrahim khalil, sebagaimana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Walaupun mutakhizan min ummati khalilan, sekiranya aku akan menjadikan dari umatku seorang kekasih, latakhaltu Abu Bakrin khalilan, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihi masajid. Ingatlah, sesungguhnya orang yang sebelum kalian biasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala, ingatlah, fala tattakhizul qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa ini anhakum anzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim. Nah, pertama di sini Nabi dijadikan sebagai khalil, sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai khalil, itu kekasih Allah maksudnya. Nah, di sini ada keutamaan bagi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Sekiranya aku, kata Nabi Muhammad SAW, sekiranya aku ini menjadikan dari umatku ini adalah seorang dari umatku adalah khalil, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Sebagaimana tanggung jawab ini buat orang Syiah mengatakan apa? Abu Bakar itu nggak pantas seperti mendapat gelar khalifah, itu siapa? Si Ali. Ini bantahan nih, Nabi sendiri yang ngomong, ya kan? Yang lebih utama dari umatku adalah Abu Bakar, bukan Ali. Ya, itu satu. Dan di sini juga ada keutamaan bagi Abu Bakar, ya kan? Nah, kemudian orang-orang sebelum kalian siapa nih? Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini larangan buat Nabi, melarang buat umatnya. Ala, ingatlah, fala tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa ini anhakum, karena sesungguhnya aku telah melarang kalian anzalik dari yang demikian itu. Ini larangan buat orang Islam, ya. Nanti sholat di sisi kuburan. Pernah lihat gak masjid ada kuburan di dalamnya? Hah?
di dalam masjid? Pernah lihat? Belum pernah. Hmm? Belum pernah lihat. Belum pernah. Baik di luar kan. Kedua lain. Jadi sholat di sisi kuburan, menghadap kuburan secara langsung itu dilarang, ya kan? Dilarang. Sekarang banyak gak orang ngaji-ngaji di kuburan? Banyak ya. Nabi larang. Kuburan dijadikan sebagai masjid. Masjid maksudnya apa? Tempat untuk ibadah. Ini malah di atas kuburan dikasih apa namanya? Bukan. Kayak meja gitu ya kan? Panggung. Dia ke panggung, ya benar. Terus ngaji di situ. Dilarang nggak sama Nabi? Ini larangannya. Jangan kamu jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kamu ngaji di rumah, doain si mayit dari rumah juga sampai, ya kan? Tuh. Ya namanya kaum orang-orang yang nggak ngerti, ya kan? Dia pikir dengan ngaji begitu dibayar, ya kan? Tuh orang ngajiin supaya apa namanya, si mayit dikurangin dosanya, azabnya. Kalau itu sih bergantung amal soleh. Yang bisa mengurangi apa namanya, dosa, ya kan, bagi si mayit itu doa anak. Doa anak untuk orang tuanya itu memohonkan ampunan buat orang tuanya, bisa menjadi penyebab diangkat derajat orang tua sehingga dimasukkan ke dalam surga. Tuh untungnya punya anak yang soleh. Tuh. Kan ada berapa yang bisa dibawa? Ada 3. Pertama apa? Sedekahul jariyah. Terus ilmu yang bermanfaat itu yang diamalin, ya. Terus doa anak yang ini 3 yang bisa dibawa mati, ya kan? Ya kita tuh berbekal dari sekarang itu, ya. Ya, jadi jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Kamu beribadah di masjid aja. Lost tab, injury tab. Habis. Nggak ada kata telat. Lanjutin aja. Nah, Siapa? Nah. Dari mana nih? Allah. Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundab telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil, sebagaimana dalam hadis Aisyah, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Sholat di sekitar kuburan termasuk pula Yang mana? membawa Iya bener yang ini Iya, kan? macam iya, bawa tak. dulu kan. Bener kan? Jadi dijelasin. Penjelasannya dulu ya, Be. Dijelasin. Ayo baca itu coba. Salat. Dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, karena para sahabat belum pernah membangun masjid atau tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan sholat di sana itu berarti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang dipergunakan untuk sholat disebut masjid, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ju'ilat Ju'ilat liyal ardu masjidan wa Tohuran. telah dijadikan bumi ini untuk sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Ya dulu itu dulu. Faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Dan sesungguhnya Nabi telah melarangnya sedangkan beliau ketika di akhir hayatnya. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian Nabi melaknat dan itu di dalam kalimat siapa saja yang melakukannya. Wassalatu indaha, salat di sisinya. Min zalik, dari itu. Wa ilam yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qauliha, dan itulah makna perkataannya Khosyah. Beliau khawatir ayat tersebut masjid yang dijadikan sebagai masjid. Fa inna sahabah, karena sesungguhnya sahabat lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Karena sesungguhnya para sahabat tidak pernah membangun di sekeliling kuburannya sebagai masjid. Wa kullu maudiin, dan setiap tempat yang kusidatis sholatu fihi, yang dimasukkan sholat padanya, takut kita khota masjidan, maka sesungguhnya itu telah menjadi masjid. Bal kullu maudiin yusolli fihi, dan bahkan setiap tempat yang seseorang sholat di sana yusama masjidan, dinamakan masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku bumi itu sebagai masjid wa tahuran. Nah ini begini. Jadi berdasarkan hadis yang bawah itu tadi kan, ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bagiku bumi itu, umumkan bumi kan, kuburan bumi kan, masjidan sebagai masjid. Ini hadis umum. Jadi berdasarkan keumuman boleh sholat di kuburan. Begitu loh. Ya, kita pahami dulu secara umum. Karena setiap yang namanya bumi bisa dijadikan tempat untuk ibadah. Nah, kalau yang hadis-hadis tadi kita bahas, itu hadisnya khusus, ya kan? Maka yang dipakai adalah yang khusus, ditarik yang umum kepada yang khusus, atau dikeluarkan dari keumuman itu kepada yang khusus. Jadi yang selain kuburan boleh dijadikan tempat untuk ibadah, gitu. Kalau di kuburan nggak boleh. Paham ya? Amin. Paham, Bro. Enggak begini, ju'ilat, dijadikan bagiku, bagi Nabi dan umat, itu di hadis lain ada umat itu ya, dan umatku al-ardu, bumi, ini kan umum kan, sebagai masjid, boleh untuk tempat sholat, mau di gunung, mau di laut, termasuk di kuburan. Kita pahami secara umum dulu. Kemudian tadi Nabi di hadis sebelumnya, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid.
sini Nabi katakan, fala tattakhizul kubura. Jangan kalian jadikan kuburan. Kubur termasuk bumi kan? Iya. Masuk bumi kan? Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Nah ini khas. Ini khusus. Ya. Jadi keluar dari keumuman, ya, yakni lafaz al-kubur, kuburan, ya kan? Selain, kalau di hadis ini dua ini aja gitu ya, selain kuburan boleh dijadikan tempat untuk ibadah. Tapi kalau di kuburan nggak boleh karena Nabi larang. Itu. Sekarang tuh di atas tadi tuh ya, walaupun tidak dibangun masjid, tuh kan ada di atasnya kan tadi ya. Washolatu indaha min zalik wa illam yubna masjid. Sholat di sisinya, maksudnya di sisi kuburan, itu juga dilarang walaupun tidak dibangun masjid. Sholat di kuburan, kalau menghadap kuburan Nggak boleh. nggak boleh. Kenapa nggak dilarang sih? Nah, karena ini bisa membuka wasilah. Itu tadi kita bahas tadi kan, wasilah terjadinya kesyirikan. Terjadinya kesyirikan itu di mana? Minta sama si mayit itu kesyirikannya. Orang-orang awam banyak yang berbuat seperti itu karena kurang mengerti. Saya dulu ceritanya pulang sekolah itu kan sama teman sekolah SMP kan, setiap pulang itu kan lewatin kuburan terus, lewatin kuburan engkongnya. Nah dibersihin, saya ikut bersihin. Dia minta sama engkongnya, tolong doain supaya lulus ujian tuh. Orang-orang bodoh banyak berbuat seperti itu karena jadi menggunakan perasaan. Tuh, kalau bicara hukum sudah tidak lagi pakai perasaan. Dilarang ya dilarang. Nggak ada tapi gitu kan. Nah, letak kesyirikannya di situ supaya nanti minta kepada si mayit. Deh, hadis berikutnya coba. Oh saya. Ya. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad Zaid dari Ibnu Mas'ud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min syirari musiman kudri hukumu sya'atu wa hum asya'u walazina yastahiduna kuburo masjid. Artinya dong. Artinya sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia ialah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah.
Hadis ini diriwayatkan pula dalam Syahri Abi Hatim. Iya. Oleh Ahmad dan bagi Imam Ahmad misalnya jayyid dengan sanad yang jayyid, hasan maksudnya. An Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya, marfu'an secara marfu', inna min syirarin nas, sesungguhnya termasuk sejahat-jahat manusia adalah man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, yaitu orang yang hari kiamat itu mendapati mereka sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Waladina yatakhizuna al-qubur masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Rawahu Abu Hatim fi Shahihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim di dalam kitab Sahihnya. Nah, pertama yang kita bahas di bab ini, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu dikatakan seburuk-buruk manusia. Ya kan? Itu lapakan juga larangan. Jadi celaan dari Allah dan Rasulnya itu termasuk lafaz yang menunjukkan larangan. Nah, kemudian yang kedua yang tidak bahas di bab ini, yaitu termasuk seburuk-buruk manusia siapa? Terjadi hari kiamat, mereka masih hidup. Tuh siapa yang mau hidup panjang umur? Siapa? Banyak gak orang yang pengen panjang umur? Mau tidak? Mau panjang umur sampai hari kiamat? Wah, alhamdulillah. Hah? Enggak mau gak? Mau nggak panjang umur? Nggak bisa jawab saya. Nih, yang panjang umur sampai hari kiamat dikatakan sejahat-jahat manusia. Kenapa dikatakan sejahat-jahat manusia? Karena yang merasakan hari kiamat itu hanyalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang-orang beriman itu gak ngerasain hari kiamat. Video. Dimatikan dulu, diwafatkan tuh dengan hembusan angin itu. Wafat. Ya, tinggal orang-orang kafir dan orang munafik. Itu yang merasakan hari kiamat. Makanya di sini katakan sama Nabi itu, inna min syirarin nas, sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah man tudrikuhumus sa'ah, orang yang hari kiamat itu mendapati mereka wahum ahya, sedangkan mereka dalam keadaan hidup itu. Tuh. Tapi ada orang mau panjang umur, hidup 1000 tahun lagi. Kayak lagi. Iya. Deh, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi jangan kita jadikan kuburan sebagai masjid. Kita cukupkan sampai sini, nanti kalau udah mau tanya setelah tutup aja. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.